Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa IAIN Tulungagung dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi ekonometrika tentang model regresi dengan variabel independen kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Niken Trilestari dengan NIM 412. Yang kedua, ada Dwi Rizkiana Sapitri dengan NIM 431. Dan yang terakhir ada Aruma Ainun Muiz dengan NIM 437. Pembahasan pada materi ini adalah yang pertama, karakteristik variabel kualitatif. Yang kedua, regresi dengan satu variabel kualitatif. Yang ketiga, regresi lebih dari satu variabel kualitatif. Dan yang terakhir, variabel dummy. Yang pertama, karakteristik variabel kualitatif. Variabel kualitatif merupakan variabel kategori seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan, jabatan fungsional, tingkat pendidikan, dan status perkawinan dalam data cross-section. Variabel kualitatif ini mengindikasikan ada tidaknya sebuah atribut. Persoalannya, bagaimana atribut yang bersifat kualitatif ini diperlakukan sehingga metode regresi bisa diaplikasikan. Dengan cara membentuk variabel yang sifatnya artifisial atau dummy ke dalam model persamaan regresi dengan mengambil nilai 1 atau 0. Angka 1 menunjukkan adanya atribut sedangkan angka 0 menunjukkan tiadanya atribut. Misalnya, kita ingin menguji benarkah ada isu gender dalam hal pekerjaan, yaitu apakah memang terjadi perbedaan gaji antara karyawan pria dan wanita. Model persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1D ditambah EI, di mana Y adalah gaji karyawan tahunan, D sama dengan 1 jika karyawan pria, D sama dengan 0 jika bukan pria atau karyawan wanita. Hipotesis nul pada persamaan ini adalah tidak ada diskriminasi jenis kelamin atau gender dalam soal gaji karyawan. H0 adalah beta 1 sama dengan 0. Karena residualnya memenuhi asumsi OLS, kita dapat mengestimasi persamaan tersebut dengan metode LLS. Jika parameter estimasi dalam regresi yakni beta 1 signifikan secara statistik, maka memang terjadi perbedaan gaji antara karyawan wanita dan karyawan pria. Dari persamaan tersebut, maka nilai rata-rata dari masing-masing karyawan, pria dan wanita sebagai berikut. Karyawan pria, E adalah YI, di mana D sama dengan 1 adalah beta 0 ditambah beta 1. Karyawan wanita, E adalah YI, di mana D sama dengan 1 adalah beta 0. Dalam hal ini, intercept beta 0 menunjukkan gaji karyawan wanita, dan slope beta 1 menunjukkan berapa besar perbedaan gaji rata-rata karyawan pria dan wanita, sedangkan B0 ditambah B1 memberikan informasi gaji rata-rata karyawan pria. Yang kedua, regresi dengan satu variabel kualitatif. Poin pertama, regresi variabel kualitatif pada data cross-section. Model yang kita kembangkan dalam persamaan sebelumnya seringkali kita temui dalam penelitian psikologi, penelitian bisnis, namun jarang kita temui dalam ekonomi. Misalkan, selain jenis kelamin, sekarang kita juga memasukkan variabel independen kuantitatif, yakni masa kerja karyawan, sebagai faktor yang mempengaruhi gaji seorang karyawan. Modifikasi persamaannya sebagai berikut. YI ditambah beta 0 ditambah beta 1D ditambah beta 2XI ditambah EI, di mana beta 1 lebih dari 0 dan beta 2 lebih dari 0, yaitu YI adalah gaji karyawan tahunan, XI masa kerja karyawan, dan D sama dengan 1 jika karyawan pria, dan D sama dengan 0 jika karyawan wanita. Dengan demikian, arti dari persamaan tersebut adalah karyawan pria, E adalah YI, di mana D sama dengan 1 adalah beta 0 ditambah beta 1 ditambah beta 2XI. Karyawan wanita, E adalah YI, di mana D sama dengan 1 adalah beta 0 ditambah beta 2XI. Poin kedua, regresi variabel kualitatif dengan lebih dari 2 kelas. Dalam banyak kasus, variabel kualitatif seringkali mempunyai lebih dari 2 kelas. Misalnya, dalam hal tingkat pendidikan dosen, dapat dikategorikan menjadi sarjana atau S1, master S2, dan doktor S3.
Kita akan memberikan contoh variabel kualitatif dengan lebih dari 2 kelas pada gaji dosen. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi gaji yang diterima? Adapun model regresi dapat ditulis sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 D1I ditambah beta 2 D2I ditambah beta 3 XI ditambah ET, di mana YI adalah gaji dosen tahunan, XI masa kerja dosen tahunan, D1I sama dengan 1 jika S2, D1I sama dengan 0 jika tidak, dan D2I sama dengan 1 jika S3, dan D2I sama dengan 0 jika tidak. Dengan demikian, arti persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Untuk dosen S3, YI di mana D1I sama dengan 1, D2I sama dengan 1 XI adalah beta 0 ditambah beta 2 ditambah beta 3 XI. Untuk dosen S2, YI di mana D1I sama dengan 1, D2I sama dengan 0 XI adalah beta 0 ditambah beta 2 ditambah beta 3 XI. Dosen S1, YI di mana D1I sama dengan 0, D2I sama dengan 0 XI adalah beta 0 ditambah beta 3 XI. Berikutnya, pada poin ketiga, terdapat regresi variabel kualitatif pada data time series. Dalam banyak hal, pekerjaan ekonometrika sangat terkait dengan data time series. Kita akan mencoba memasukkan variabel kualitatif dalam regresi dengan data time series. Kita akan menganalisis dampak krisis ekonomi terhadap impor. Krisis ekonomi telah menurunkan pendapatan masyarakat dan selanjutnya berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat, termasuk impor barang. Krisis ekonomi pada tahun 1997 ini merupakan variabel independen kualitatif yang berpengaruh terhadap pelaku agen-agen ekonomi. Di dalam mengkuantitatifkan variabel kualitatif dalam data time series sama dengan data cross section. Nilai 1 untuk variabel yang mempunyai atribut dan 0 untuk yang tidak mempunyai atribut. Selanjutnya kita akan menganalisis model sederhana impor di mana impor hanya dipengaruhi oleh GOP. Selain itu, kita juga memasukkan krisis ekonomi sebagai variabel independen, model perilaku impor dengan memasukkan variabel kualitatif berupa krisis ekonomi yang bisa ditulis dalam persamaan sebagai berikut, di mana YT sama dengan beta 0 plus beta 1 DT plus beta 2 XT plus ET, di mana dalam keterangannya YT merupakan impor, C merupakan 0 untuk periode kurang dari 1997 dan 1 untuk periode lebih dari 1997, di mana XT merupakan GDP real. Berikutnya kita masuk dalam subbab ketiga, yaitu regresi lebih dari satu variabel kualitatif. Teknik variabel Dumi dapat diperluas seandainya kita ingin memasukkan lebih dari satu variabel kualitatif dalam persamaan regresi. Contoh dari variabel Dumi sendiri yaitu jenis kelamin pria atau wanita dan juga jabatan akademiknya apakah sudah profesor atau belum. Model persamaan regresinya sebagai berikut yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 D1I plus beta 2 D2I plus beta 3 XI plus ET. Dengan demikian, arti dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan menjadi 4 kemungkinan seperti tabel yang tersedia dalam PPT ini. Berikutnya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan teknik variabel Dumi dalam mengkuantitatifkan variabel kualitatif, yaitu yang pertama, kalau ada 2 kategori maka hanya digunakan satu variabel Dumi karena satu variabel Dumi sudah mampu membedakan 2 atribut.
Yang kedua, nilai 1 dan 0 pada variabel dummy itu bersifat mana suka atau arbiter. Yang ketiga, kelompok atau kategori dalam variabel dummy yang bernilai 0 merupakan kategori dasar sebagai kelompok mengontrol. Yang terakhir, koefisien beta 1 pada variabel dummy disebut koefisien intercept, yaitu pembeda karena ini menunjukkan beberapa besar perbedaan intercept yang bernilai 1 dengan intercept dari kelompok yang mengontrol. Perbandingan dua regresi pendekatan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel kualitatif yang dimasukkan sebagai salah satu variabel dalam regresi. Misalkan saja tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Variabel dummy dapat berupa variabel dependen maupun variabel independen. Aturannya adalah jika memiliki M kategori, maka diperlukanlah hanya M-1 variabel dummy. Pembahasan teknik variabel dummy pada pembahasan sebelumnya hanya sebatas pada ada tidaknya perbedaan intercept saja. Pada subbab ini akan kita kembangkan teknik variabel dummy yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu regresi berbeda tidak hanya interceptnya, tapi sekaligus juga slope dan kemiringan. Dengan kata lain, kita bisa menguji apakah dua atau lebih regresi berbeda atau tidak dengan menggunakan teknik variabel dummy. Kita ingin menguji apakah terjadi perbedaan perilaku impor masyarakat sebelum krisis dan selama krisis. Atau dengan kata lain, kita ingin mengetahui apakah terjadi perbedaan garis regresi baik dilihat dari perbedaan slope atau intercept sebelum dan selama krisis ekonomi. Teknik variabel dummy cukup melakukan regresi dalam satu periode penelitian. Teknik variabel dummy untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan impor sebelum dan sesudah krisis dapat ditulis sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 plus beta 1 DT plus beta 2 X1T plus beta 3 dalam kurung DT X1T plus ET, di mana Y sama dengan impor, X sama dengan pendapatan nasional GDP real, DT sama dengan 0 masa sebelum krisis ekonomi sebelum tahun 97, DT sama dengan 1 masa selama krisis ekonomi tahun 97. Jika parameter estimasi beta 1 dan beta 3 signifikan secara statistik melalui GT, maka kita akan menolak hipotesis nul, tidak adanya perbedaan perilaku impor sebelum dan selama krisis ekonomi. Dengan kata lain, garis regresi berbeda sebelum krisis dan selama krisis, baik dalam hal intercept maupun slope-nya. Oleh karena itu, interpretasi dari teknik variabel dummy sebagai berikut. Masa sebelum krisis Y1, di mana D adalah 1 sama dengan beta 0 plus beta 2 XI. Masa selama krisis Y1, di mana D adalah 1 sama dengan dalam kurung beta 0 plus beta 1 plus dalam kurung beta 2 plus beta 3 XI. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.